Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Wanita suci, Huo Yuhao berhenti dan berjalan ke Tang Ya saat dia membungkuk. Ya, Tang Ya mengangguk. Dia tetap menjawab sedingin biasanya. Saat Huo Yuhao berpikir Tang Ya akan berjalan melewatinya untuk makan, Tang Ya tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk menghadapnya. Dia berkata dengan dingin, "Penatua ketujuh, auramu tampaknya telah berubah. Apakah kau memiliki masalah dengan kultivasimu baru-baru ini?" Jantung Huo Yuhao berdetak kencang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar Tang Ya berbicara setelah datang ke tempat ini dengan menyamar. Suara Tang Ya tidak jauh berbeda dari dulu, tapi suaranya tidak lagi memiliki emosi. Sepertinya dia hanya mesin yang berbicara. Wanita suci, perubahan seperti apa yang Anda bicarakan? Pikiran Huo Yuhao sangat stabil. Dia tidak lengah dengan perubahan tiba-tiba dalam keadaan dan dia mengajukan pertanyaan kepadanya dengan senyum di wajahnya. Tang Ya tampak terkejut ketika dia mengerutkan kening dan berkata, "Aku tidak bisa meletakkan jari di atasnya dan aku hanya menemukan bahwa auramu menjadi lebih intim dari sebelumnya. Seperti ada lebih banyak keakraban. Kamu tidak tercela seperti sebelumnya." Tang Ya tidak berusaha menutupi perasaannya ketika dia mengatakan bahwa dia membenci samaran Dolo. Itu mengejutkan Huo Yuhao karena meskipun Tang Ya adalah wanita suci, dia hanyalah Dolo jiwa 8 cincin. Dia sama sekali tidak sopan pada penatua ini. Biru perak. Suara tua bisa terdengar pada saat ini. Huo Yuhao merasakan seluruh tubuhnya tegang ketika dia mendengar suara ini. Dan dia buru-buru mundur beberapa langkah ketika dia berbicara dengan penuh hormat ke tempat suara itu berasal. "Salam, pemimpin sekte. Bukankah suara tua itu milik pemimpin gereja Roh Kudus Zongliwu?" Tang Ya tidak begitu hormat seperti Huo Yuhao. Sebaliknya, dia hanya membungkuk dengan lemah sebagai isyarat ke arah Zongliwu. Zongliwu muncul di samping Tang Ya dan melepaskan tudung di kepalanya. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao melihat pemimpin sekte gereja Roh Kudus dari jarak yang sangat dekat. Jika itu orang luar, tidak akan ada yang tahu bahwa dia adalah mas roh jahat hanya dengan melihatnya. Huo Yuhao tahu bahwa Zongliwu hanya satu generasi lebih muda dari gurunya, Mu'en dan Dewa Kematian Dolo Ye Sisui. Dia mungkin berusia lebih dari 180 tahun namun dia masih terlihat sangat muda. "Aku tidak banyak bicara." Tang Ya menanggapi dengan dingin keraguan Zongliwu dan Huo Yuhao menghela nafas lega di hatinya. Zongliwu tersenyum tipis dan berkata, "Apakah kamu masih membenci penatua ketujuh?" Dia tidak bermaksud menakutimu saat itu. "Aku tidak berharap kamu menyimpan dendam. Aku sudah menginstruksikan dia untuk tidak melepaskan maggot iblisnya di depanmu. Tidak peduli apa, jadi kamu tidak perlu khawatir. Ayo mari kita makan." Zongliwu segera menarik tangan Tang Ya saat dia berbicara dan mereka berjalan menuju kantin. Huo Yuhao merasa sedikit aneh ketika dia menyaksikan betapa intimnya Zongliwu dengan Tang Ya. Mungkinkah Zongliwu menginginkan Guru Shoya? Tapi dia sudah berusia 180 tahun. Huo Yuhao menyaksikan Zongliwu dan Tang Ya berjalan menuju kantin dan dia hanya bisa menggertakkan giginya dan mengikuti di belakang untuk mencegah kecurigaan. Zongliwu tiba-tiba berhenti. Huo Yuhao merasakan jantungnya berdetak kencang. Apakah dia menemukan sesuatu? Zongliwu berbalik untuk melihat Huo Yuhao dan berkata, "Samaran, kau tidak bisa ikut. Wanita suci biru perak tidak memiliki banyak selera dengan kamu di sekitar. Kembalilah dan makan nanti." Huo Yuhao sangat gembira ketika mendengar kata-kata itu dan dia membungkuk dengan hormat karena Zongliwu seperti beban berat telah diangkat dari dadanya sebelum dia berbalik untuk pergi. "Siapa yang mau makan dengan kalian?" Huo Yuhao dengan cepat kembali ke tendanya dan menghela nafas dalam-dalam. Itu sudah sangat dekat. Guru Shoya tampaknya telah menemukan sesuatu. Untungnya dia tampak sedikit padat dan tidak jelas dan dia tidak membawanya ke Zongliwu. Bagi Huo Yuhao, pilihan teraman saat ini adalah melarikan diri secepat mungkin sehingga ia bisa mencegah bahaya yang tidak terduga. Tapi
Bisakah dia benar-benar pergi? Segala sesuatu yang telah dia persiapkan dan kerjakan akan sia-sia jika dia melakukannya. Aku tidak bisa pergi, jadi aku akan mengambil resiko. Aku harus bertaruh bahwa Guru Shoya belum mengenalku, dan dia belum mengatakan apa-apa kepada Zhong Liwu. Wo Yuhao merasa sedikit gugup ketika pikirannya berhenti di sana. Segala sesuatu yang telah dia usahakan akan sia-sia jika dia ditemukan sekarang, dan dia juga akan menemukan dirinya terjebak dalam bahaya yang mengerikan. Wo Yuhao mengingat interaksi antara Tang Ya dan Zhong Liwu sebelumnya dan menemukan beberapa hal berguna. Misalnya, Samaran dulu menggunakan belatung iblisnya untuk menakuti Tang Ya dan membuat bayangan di hatinya. Selanjutnya, Zhong Liwu banyak memanjakannya. Sepertinya mereka tidak memiliki perasaan romantis di antara mereka. Sebaliknya, rasanya Zhong Liwu melindunginya. Perasaan seperti apa itu? Sangat aneh. Menunggu kadang-kadang merupakan siksaan, terutama dalam situasi yang dihadapi oleh Huo Yuhao. Menunggu 1 jam, seperti menunggu setengah abad. Akhirnya Huo Yuhao menenangkan dirinya. Segalanya harus baik-baik saja, karena tidak ada reaksi selama setengah hari. Sepertinya aku beruntung. Setelah berjalan keluar dari tendanya, Huo Yuhao mengamati sekelilingnya. Saat ia berjalan menuju kantin, memang Tang Ya dan Zhong Liwu sudah tidak ada lagi. Semuanya sangat normal. Dia pergi mencari Nang Gongwan lagi, melihat bahwa dia baik-baik saja. Dia memverifikasi bahwa dia telah menghindari krisis. Sore berlalu begitu saja. Wo Yuhao baru benar-benar tenang setelah makan siang. Dia bermeditasi di tendanya selama 1 jam sebelum Nang Gongwan datang untuk menemuinya. 7. Ayo pergi dan melihatnya. Suara Nang Gongwan naik di luar tenda. Huo Yuhao melayang dan berjalan keluar dari tenda. Tidak hanya Nang Gongwan di sekitar, tetapi ada juga 6 masroh jahat lainnya dengan kultivasi yang lebih lemah. Mereka semua memiliki setidaknya 6 cincin roh. Menurut apa yang dikatakan oleh Nang Gongwan kepada Wo Yuhao, Gereja Roh Kudus hanya mengirim mereka yang setidaknya adalah kaisar jiwa ke garis depan. Pergilah. Wo Yuhao berkata dengan tenang dan mengikuti Nang Gongwan. Nang Gongwan berkata, 3 dan 4 telah dikirim untuk mengawasi Legio Instru Jiwa keempat. Mari kita lihat Legio Instru Jiwa kedua. Baiklah, jawab Wo Yuhao. Memiliki Nang Gongwan sebagai pemandu sangat efektif. Info yang ia bawa ke Shrek memberi akademi pemahaman baru tentang pengaturan Kekaisaran Ryu. Kekaisaran Ryu awalnya hanya memiliki 10 Legio Instru Jiwa, namun semua Legio Instru Jiwa dari kekaisaran lain di bawah kendali mereka setelah perang dimulai, yang memungkinkan mereka membentuk 5 Legio Instru Jiwa baru. Dengan cara ini, Kekaisaran Ryu sekarang memiliki total 15 Legio Instru Jiwa. Di antara mereka, 5 Legio Instru Jiwa tangan yang melindungi bangsa adalah yang terkuat. 10 Legio Instru Jiwa lainnya di bawah perintah mereka. Saat ini, ada 5 Legio Instru Jiwa di garis depan, terlepas dari Legio Instru Jiwa Naga Kekaisaran dan Legio Instru Jiwa Cakar Teror. Ada juga Legio Instru Jiwa Naga kedua, ketiga, dan keempat. Legiun Instru Jiwa Kekaisaran Ryu ditempatkan di ibu kota, kecuali mereka diperintahkan oleh Sutianran secara pribadi. Mereka tidak akan pergi. Legiun Instru Jiwa Phoenix juga berada di ibu kota sekarang. Legiun Instru Jiwa Tiran Jahat telah bekerja sama dengan 2 Legiun Instru Jiwa lainnya untuk berurusan dengan tim Masroh dari Kekaisaran Starlo. Legiun Instru Jiwa yang tersisa juga diatur dengan cara mereka sendiri. Kekaisaran Ryu mengandalkan 5 Legiun Instru Jiwa dan alat jiwa elit mereka di garis depan untuk menekan pasukan koalisi dari 3 kekaisaran asli di benua Doulo. Mengingat kekuatan Kekaisaran Ryu, mereka pasti bisa menjatuhkan seluruh Kekaisaran Tianhun, namun itu juga akan berarti bahwa Kekaisaran Ryu perlu melindungi lebih banyak tanah. Ketika itu terjadi, Kekaisaran Ryu juga harus menghadapi Doling dan Starlo secara langsung. Setelah Kekaisaran Tianhun dihancurkan, 2 kekaisaran yang tersisa tidak akan punya pilihan selain bertarung habis-habisan. Seiring dengan ancaman kota Shrek, Kekaisaran Ryu juga tidak memiliki pilihan lain selain bertarung. Tanpa rasa percaya diri untuk mencapai kemenangan penuh, Jushi menyarankan bahwa Kekaisaran Ryu tidak boleh terburu-buru untuk menghancurkan Kekaisaran Tianhun. Saat ini, 5 Legio Instru Jiwa di garis depan telah ada di sana selama beberapa waktu. Di antara mereka, Legio Instru Jiwa Naga Kekaisaran dan Cakar Teror sangat kuat. Mereka bahkan tidak memandang Gereja Roh Kudus. Gereja Roh Kudus telah menghadapi beberapa masalah dalam mencoba mengawasi 2 Legio Instru Jiwa ini. Mereka hanya menerima perintah langsung dari keluarga Kekaisaran Ryu. Meskipun Zhong Liwu ingin memaksakan memeriksa pada mereka, Gereja Roh Kudus masih memiliki banyak tujuan yang harus dicapai dari Kekaisaran Ryu.
Tidak disarankan baginya untuk menyinggung Su Tianran. Bagaimanapun Su Tianran adalah kaisar. Kekaisaran Ryu juga sangat berpengaruh dan kuat sekarang. Meskipun gereja Roh Kudus juga sangat kuat dan bahkan memiliki dua limit Doulo. Bagaimana mungkin sebuah sekte bersaing dengan seluruh kekaisaran dalam hal kemampuan keseluruhan? Akibatnya Song Liwu hanya bisa menanggungnya dan melakukan pengawasan langsung pada mereka. Meskipun Legiun Jiwa peringkat monstro tidak mau, tiga Legiun Jiwa biasa lainnya tidak berdaya. Sama seperti bagaimana Zhong Liwu tidak ingin menyinggung Su Tianran. Su Tianran juga tidak ingin menyinggung gereja Roh Kudus. Ada satu kepentingan satu sama lain. Mereka ingin meminjam kekuatan satu sama lain untuk berurusan dengan Akademi Shrek. Meski Shrek tampaknya tidak melakukan apapun dalam perang sejauh ini, baik Su Tianran dan Zhong Liwu sangat waspada terhadap mereka. Di sini, Nang Gongwan memberitahu Huo Yuhao ada formasi jiwa tidak jauh di depan mereka. Sudah ada komandan senior dari Legiun Jiwa, kedua yang menunggu di luar formasi jiwa setelah mereka menerima perintah. Dia jelas adalah Dolo Jiwa. Salam yang mulia, pria parubaya itu datang untuk menerima mereka. Yang mulia adalah bagaimana mereka menyebut Feng Hao Dolo. Di dunia Feng Hao Dolo mereka tidak saling memanggil itu, namun itu adalah bagaimana para masroh berperingkat rendah menunjukkan rasa hormat mereka ketika mereka melihat Feng Hao Dolo. Tunjukkan pada kami jalannya. Nanggong Wan jauh lebih sombong ketika dia melihat para masroh biasa ini. Wo Yuhao tidak mengatakan apa-apa. Pria parubaya ini adalah komandan Legiun Jiwa kedua, Guonu. Dia adalah seorang Jiwa kelas 8. Legiun Jiwa biasa dipimpin oleh Jiwa kelas 8 lagi pula. Ada sangat sedikit Jiwa kelas 9 bahkan di Kekaisaran Ryu. Guonu berdiri di satu sisi dan memberi jalan kepada mereka berdua. Dia secara pribadi menunjukkan jalannya. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao memasuki formasi jiwa Kekaisaran Ryu tanpa melawan mereka. Setelah masuk, dia segera merasakan aura pembunuhan yang kuat menyapu. Alat jiwa mematikan telah diatur dengan rapi. Hampir semua meriam jiwa jarak jauh. Melihat dari luar itu, benar-benar tampak seperti hutan baja Huo Yuhao. Membuat perkiraan saat dia melihat ke atas, ada lebih dari 100 meriam jiwa jarak jauh. Ada alat jiwa yang lebih besar di tengah. Bahkan, ada alat jiwa kelas 9 dan alat jiwa yang Huo Yuhao tidak tahu namanya. Tak lama kemudian Huo Yuhao melihat gudang memanjang dalam formasi jiwa. Secara keseluruhan, itu terlihat sempit dan panjang dan ditempatkan di sisi formasi jiwa sehingga dapat mengisi kembali kapan saja. Alat jiwa yang mereka miliki pasti jauh lebih kuat daripada yang dimiliki oleh kota Shrek sebelumnya. Kewaspadaan di Tian tidak berdasar. Saat alat jiwa dikembangkan, keseimbangan antara monster roh dan manusia terganggu. Meskipun monster roh memiliki dewa binatang di Tian, manusia secara keseluruhan menjadi lebih kuat dari monster roh. Mengingat formasi seperti ini bahkan pasukan 100.000 orang mungkin tidak bisa menembusnya. Alat jiwa yang terhubung bisa sangat membahayakan mereka. Sebelum alat jiwa kehabisan kekuatan mereka ini, juga mengapa Legiun Jiwa begitu menakutkan. Namun dengan Huo Yuhao melihat ini, tidak bukan lagi adalah pengetahuan yang hebat untuk tiga Legiun Jiwa masa depan dari Shrek. Apakah kalian berdua datang ke pihak kami untuk beristirahat dan minum teh? Guonu bertanya dengan hormat. Baiklah, kita akan melakukannya. Aku ingin tahu apakah Komandan Guo punya barang bagus. Nanggong Wan berseru. Aku sudah menyiapkan untuk yang berdua. Jawab Guonu dengan lembut. Tenda Guonu ada di sebelah kiri formasi jiwa. Dia mengundang Huo Yuhao, Nanggong Wan, dan 6 masroh jahat lainnya ke tendanya. Guonu tersenyum ketika dia berkata, Yang mulia, tolong berikan kata-kata yang bagus untukku di depan guru kekaisaran. Setelah ini, dia memberi isyarat dan beberapa bawahannya memberi hadiah. Aura logam yang dicampur dengan aura membunuh dirilis. Mata Nanggong Wan cerah dan tanpa sadar dia berkata, ini barang yang bagus. Meskipun tidak terlalu kuat, ini masih cukup baik. Ada 4 barang, salah satunya berisi 3 peluru meriam jiwa stasioner kelas 7. 3 lainnya berisi peluru meriam jiwa stasioner kelas 5. Ada 10 dari mereka dalam setiap wadah. Meskipun hanya peluru meriam jiwa kelas 5 dan 7. Ada jumlah besar dari mereka jika itu dijual. Sudah bisa ditukar dengan jumlah koin emas yang sangat besar. 7 simpan sekarang. Kita bisa membaginya nanti. Komandan Guo terlalu baik. Sepertinya Legiun Jiwa kedua akan menjadi lebih kuat di bawah kepemimpinanmu. Meskipun Nanggong Wan Straka hidupnya sendiri lebih penting, dia memberikan semuanya kepada Huo Yuhao sebagai hadiah. Paling tidak, dia berharap Huo Yuhao akan lebih bersedia untuk menghapus segelnya di masa depan. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau.
karena aku kan selalu menemanimu.